hari ini? Selamat datang kembali di Sekolah Minggu Gereja Baptis Pertama Bandung, khususnya untuk adik-adik yang ada di Pratama dan kelas Madya. Apa kabar hari ini? Kak Merlin berharap semuanya dalam keadaan yang sehat. Sudah siap sekolah minggu? Pastinya sudah siap. Oke, sekarang kita akan memulai sekolah minggu kita. Ayo adik-adik semuanya duduk dengan baik. Kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu. Kita mau katakan kita itu mau memuji Tuhan, kita mau mengasihi Tuhan, kita mau berterima kasih kepada Tuhan, dan kita mau melayani Tuhan melalui sekolah minggu kita hari ini. Mari kita memulai dengan menyanyikan pujian Praise Him, all you little children. Karena Allah itu kasih. Praise Him, all you little children. God is love, God is love. Praise Him, all you little children. God is love, God is love. Love Him, all you little children. God is love, God is love. Love Him, all you little children. God is love, God is love. Thank Him, all you little children. God is love, God is love. Thank Him, all you little children. God is love, God is love. Serve Him, all you little children. God is love, God is love. Serve Him, all you little children. God is love, God is love. Mari kita memuji Tuhan, Dia kasih, Dia kasih. Mari kita memuji Tuhan, Dia kasih, Dia kasih. Sebelum kita berdoa, mari kita menyanyikan pujian Saya Senang Berdoa. Berdoa, kita bicara sama Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, kita juga mengaku kesalahan kita kepada Tuhan dan meminta kepada Tuhan. Oleh sebab itu, yuk mari kita berdoa menyanyikan pujian ini. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami mengucap syukur Tuhan pada hari ini karena Tuhan sangat baik kepada kami. Tuhan sudah membangunkan kami dari tidur kami sehingga pagi ini kami boleh bangun dengan sehat, dengan sukacita yang penuh dari Tuhan. Hari ini kami mau sekolah minggu Tuhan. Tuhan yang akan melindungi kami, memberkati kami walaupun kami masih sekolah minggu dari rumah. Tuhan, kami berdoa dari awal sampai selesainya sekolah minggu hari ini boleh terjadi sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan yang akan mengikutinya hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.
Oke adik-adik semuanya berdiri. Katanya kalau kerja buat Tuhan itu selalu manis. Jadi yuk kita kerja buat Tuhan. Kalau disuruh Tuhan untuk memberitakan Injil, untuk bekerja untuk Tuhan, jangan pernah khawatir. Karena bekerja dengan Tuhan, bekerja untuk Tuhan selalu manis dan senang. Yuk kita menyanyikan pujian ini. Kerja buat Tuhan selalu manis. Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan selalu manis. Biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senang. Dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Yuk kerja buat Tuhan sungguh senang-senang. Dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Silakan duduk, kita akan memberikan persembahan. Saat ini adik-adik boleh memberikan persembahan dengan cara scan QR Code atau transfer ke nomor rekening yang ada di layar berikut ini. Sambil memberikan persembahan, mari kita menyanyikan pujian Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Sekarang semuanya berdiri, ikutin gerakan Kak Merlin ya. Oke? Kita ke kanan dulu. Jalan serta Yesus, balik. Jalan sertanya setiap hari, balik. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Ke depan. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Silakan duduk. Saat ini kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Masih tentang pemberitaan Rasul Paulus, part 2 nih.
Kemana ya? Namun sebelumnya kita akan menyanyikan pujian Beritakan Injilnya selamanya. Kasih Tuhan mendorong daku memberitakan Injilnya. Kasih Tuhan mendorong daku memberitakan Injilnya pada umat yang hidup dalam dosa, menghantar mereka padamu. Hanyalah Kristus Juru Selamat yang hidup. Kasih Tuhan mendorong daku, beritakan Injilnya selamanya. Kasih Tuhan mendorong daku memberitakan Injilnya pada umat yang hidup dalam dosa, menghantar mereka padamu. Hanyalah Kristus Juru Selamat yang hidup. Kasih Tuhan mendorong daku, beritakan Injilnya selamanya. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Kita semua sudah bersuka cita ya melalui puji-pujian yang kita nyanyikan kepada Tuhan. Nah, sekarang kita mau kembali belajar firman Tuhan. Hari ini kita masih meneruskan cerita yang minggu lalu ya. Tapi sebelumnya, yuk kita berdoa dulu bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, terima kasih Bapa, pagi ini kami bisa kembali belajar firman Tuhan. Kami mohon pimpinan-Mu, kami mohon Engkau yang menerangi pikiran dan hati kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti dan terbuka akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya adik-adik, kalian boleh mengambil Alkitab ya. Ada yang sudah menyiapkan belum? Ya, kalau ada yang belum menyiapkan, boleh ambil Alkitabnya. Kita baca dulu ya ayatnya. Hari ini masih lanjutan dari minggu lalu, masih cerita tentang Tuhan. Nah, kita mau buka di Kisah Para Rasul pasal 13 ayat yang ke-26 sampai 49. Oke, yuk kita siapkan sama-sama. Ini masih di perikop yang berjudul Ke Antiokhia di Pisidia ya. Yuk, semuanya sudah siap? Oke, Kak Opin akan bacain dan kalian juga bisa menyimak di Alkitab masing-masing ya. Kisah Para Rasul 13 ayat 26 sampai 49. Hai saudara-saudaraku, baik yang termasuk keturunan Abraham maupun yang takut akan Allah, kabar keselamatan itu sudah disampaikan kepada kita. Sebab penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yesus dengan menjatuhkan hukuman mati atas dia. Mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Dan meskipun mereka tidak menemukan sesuatu yang dapat menjadi alasan untuk hukuman mati itu, namun mereka telah meminta kepada Pilatus supaya ia atau Yesus dibunuh. Dan setelah mereka menggenapi segala sesuatu yang ada tertulis tentang dia, mereka menurunkan dia dari kayu salib lalu membaringkannya di dalam kubur. Tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. 31. Dan selama beberapa waktu ia menampakkan diri kepada mereka yang mengikuti dia dari Galilea ke Yerusalem. Mereka itulah yang sekarang menjadi saksinya bagi umat ini. Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus, seperti yang ada tertulis dalam Mazmur kedua. Anakku engkau, aku telah memperanakan engkau pada hari ini.
Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan ia tidak akan diserahkan kembali kepada kebinasaan. Hal itu dinyatakan oleh Tuhan dalam firman ini. Aku akan menggenapi kepadamu janji-janji yang kudus yang dapat dipercayai, yang telah kuberikan kepada Daud. Sebab itu, ia mengatakan dalam Mazmur yang lain, Engkau tidak akan membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya. Dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Tetapi Yesus yang dibangkitkan Allah tidak demikian. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Karena itu waspadalah, supaya jangan berlaku atas kamu apa yang telah dikatakan dalam kitab nabi-nabi. Ingatlah hai kamu penghina-penghina, tercenganglah dan lenyaplah, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu, suatu pekerjaan yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan kepadamu. Nah, di ayat 42, ketika Paulus dan Barnabas keluar, mereka diminta untuk berbicara tentang pokok itu pula pada hari Sabat berikutnya. Setelah selesai ibadah, banyak orang Yahudi dan penganut-penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Dan kedua rasul itu mengajar mereka dan menasihati supaya mereka tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Pada hari Sabat berikutnya, datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengarkan firman Allah. Akan tetapi, ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati. Dan sambil menghujat, mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Tetapi dengan berani, Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu. Tapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Mendengar itu, bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Lalu firman Tuhan disiarkan ke seluruh daerah itu. Wah, bacaannya lumayan panjang ya adik-adik hari ini. Tapi firman Tuhan ini luar biasa ya. Kita mau lihat sekarang sedikit demi sedikit ya adik-adik. Mulai dari kita bagi-bagi ya biar kita gak bingung bacanya. Mulai dari ayat yang ke-26 sampai yang ke-31. Di sini Paulus dan Barnabas menyelesaikan cerita tentang kematian sampai dengan kebangkitan Tuhan Yesus, bahwa orang-orang Yahudi tidak senang dengan Tuhan Yesus dan mereka menginginkan kematian Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus tidak kalah ya, dia dibangkitkan oleh Allah hidup kembali. Dan inilah nih yang diberitakan oleh rasul-rasul, oleh saksi-saksi yang waktu itu melihat sendiri kebangkitan Tuhan Yesus. Rasul Paulus, Barnabas, dan rasul-rasul yang lainnya saat itu memberitakan Injil ini kepada banyak orang. Nah adik-adik, kebangkitan Tuhan Yesus juga
menggenapi janji Allah yang sudah diberitakan sebelum-sebelumnya dulu. Dan kita bisa lihat di ayat yang ke-33 sampai dengan ke-37 bahwa Allah itu dulunya tuh ya sudah menjanjikan bahwa akan ada keselamatan bagi bangsa Israel dan juga bagi kita semua ya saat ini ya, melalui kebangkitan Tuhan Yesus. Dan itu sudah digenapi karena Tuhan Yesus sungguh-sungguh bangkit. Dia mati untuk menebus hukuman atas dosa-dosa kita, tapi dia tidak mati selama-lamanya. Dia bangkit lagi dan sudah menang. Nah, di ayat yang ke-38 sampai dengan 39 ditekankan lagi ya, Kak Opin akan bacain lagi ya ayat ini 38 sampai 39. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena dialah atau oleh karena Tuhan Yesus, maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Nah, inilah inti Injilnya ya. Melalui Tuhan Yesus, kita mendapatkan jalan untuk pengampunan dosa. Kalau melalui hukum-hukum Musa dikatakan di firman Tuhan nggak bisa ya. Nggak bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Hanya Tuhan Yesus saja yang sudah bangkit bisa menghapuskan dosa-dosa kita dan melepaskan kita dari segala dosa. Wah, ini yang membuat kita bersuka cita. Kalau enggak, hidup kita akan menyedihkan ya. Kita kecenderungan kita kan inginnya melakukan dosa ya sebelum kita kenal Tuhan Yesus. Tapi setelah kita kenal Tuhan Yesus memperbaharui hati kita. Kita jadi punya pertolongan saat kita ingin melakukan dosa nih. Kita berniat melakukan dosa, tadinya mau berbohong, Tuhan Yesus yang mengingatkan kita supaya kita tidak berbohong. Di dalam hati kita Tuhan Yesus mengingatkan, bohong itu tidak baik ya, gitu. Ada Tuhan Yesus di hati kita yang mengingatkan kita supaya kita dijauhkan dari segala dosa. Wah, luar biasa ya, kita bersyukur punya Tuhan yang hidup. Nah, adik-adik, walaupun Tuhan Yesus sungguh-sungguh bangkit dan para rasul juga sudah memberitakan itu, khususnya di kisah ini Paulus dan Barnabas ya memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus, memberitakan Injil. Tetap aja ada orang-orang Yahudi yang percaya dan juga ada yang tidak percaya walaupun ini adalah satu kebenaran. Nah, di ayat yang ke-42 sampai 43 orang-orang Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus, orang-orang Yahudi yang takut akan Allah, mereka mau terus mendengar berita ini, mereka mau terus belajar lebih dalam lagi. Tapi untuk orang-orang yang tetap menentang, gak mau percaya, mereka malah membantah perkataan Paulus. Wah, sekarang kita mau lihat lagi nih sesuatu yang indah di ayat 46 sampai 49. Apa ya di sini? 46 sampai 49. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamulah, kalau di sini untuk orang Yahudi ya, maksudnya kamu itu untuk orang Yahudi, kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu. Nah, seharusnya ya orang-orang Yahudi nih yang lebih pertama ya, paling duluan gitu untuk menerima keselamatan. Tapi sayangnya mereka mereka menolak, menganggap diri tidak layak untuk memperoleh hidup yang kekal. Akhirnya firman Tuhan atau Injil ini bisa tersiar ke bangsa-bangsa lain, sehingga kita juga nih, walaupun kita di Indonesia, kita bisa mendengar firman Tuhan, kita bisa mendengarkan Injil dan menjadi percaya, diselamatkan. Itu karena kasih Allah buat kita ya. Nah, kita semua, karena itu, Kak Opin lanjutin lagi ya, karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain tadi ya. Sekarang di ayat 47, sebab inilah yang diperintahkan kepada kami,
Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Wah, jadi tadinya diutamakan untuk orang-orang Yahudi, akhirnya kisah Injil ini bisa diberitakan ke seluruh dunia. Di ayat 48, mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Lalu firman Tuhan disiarkan di seluruh daerah itu. Ini menarik ya, semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup kekal menjadi percaya. Nah, kita yang bisa percaya kepada berita Injil ini bukan karena kita baik, bukan karena kita hebat, bukan karena kita pandai, tapi memang itu adalah karunia Allah untuk kita, sehingga kita saat mendengar Injil, saat mendengar firman Tuhan, kita bisa percaya kepada Tuhan itu karena Allah memberikan anugerah kepada kita. Wah, luar biasa ya cerita tentang Tuhan ini. Kita bisa sebarkan lagi kepada orang-orang lain, teman-teman kita bisa ceritakan kebaikan Tuhan, gak usah yang susah-susah deh. Saat kita mendapatkan pertolongan Tuhan, kita misalnya lagi belajar kebingungan, terus kita berdoa pada Tuhan memberikan pertolongan, itu juga kita bisa ceritakan kepada teman-teman yang lain supaya mereka juga bisa merasakan pertolongan Tuhan, mereka bisa merasakan kasih Tuhan, dan bisa percaya kepada Tuhan supaya mereka juga diselamatkan ya. Yuk kita tetap semangat, kita bisa pakai sosial media, bisa pakai WhatsApp untuk kita memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan ini. Jadi, ayo kita cerita tentang Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita, bahkan semoga sampai seluruh ujung bumi seperti yang dirindukan oleh Tuhan sendiri bisa mendengarkan Injil dan diselamatkan. Oke, firman Tuhan hari ini sampai di sini dulu ya adik-adik. Kalian bisa baca ulang lagi perikop ini mungkin beberapa kali ya supaya lebih mengerti. Ya adik-adik, hari ini kita juga punya ayat hafalan ya yang diambil dari Kisah Para Rasul 13 ayat 38 sampai 39. Bunyinya, jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Ya, itulah ayat hafalan kita hari ini. Kalian boleh hafalkan di rumah dan jangan lupa direkam di video dan juga di-share ke guru-guru kelas atau di grup sekolah minggu kita. Oke, sekian sekolah minggu kita hari ini. Jangan lupa ya tetap setia ikut sekolah minggu walaupun masih online nih. Pasti kita semua udah kangen ya pengen datang ke gereja, tapi gak apa-apa, kita tunggu sebentar lagi, sabar sebentar lagi, tetap setia menyaksikan sekolah minggu. Jangan lupa juga setiap hari baca Alkitab dan juga berdoa. Baik, kita mau berdoa untuk menutup firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau memilih kami sehingga saat kami mendengarkan berita Injil, saat kami mendengarkan kisah keselamatan-Mu, kami boleh percaya ini semua karena kasih dan anugerah-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur dan kami juga ingin ada banyak orang lain yang mungkin saat ini hatinya belum terbuka, mereka bisa membuka hatinya untuk menerima keselamatan yang daripada-Mu ya Tuhan. Kiranya nama-Mu boleh terus dipermuliakan, nama-Mu boleh dipuji di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami masih berkesempatan untuk sekolah minggu. Kami mohon tuntunan-Mu dan pimpinan-Mu Tuhan untuk bisa memahami firman yang kami dengar hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baiklah adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa tetap setia membaca firman Tuhan setiap hari, berdoa, dan juga membagikan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa lagi. Tell the world
Kisah Para Rasul 13 ayat 23. Dan dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Kisah Para Rasul 13 ayat 23. Kisah Para Rasul 13 ayat 23. Dan dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Kisah Para Rasul 13 ayat 23. Kisah Para Rasul 13 ayat 23. Dan dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Kisah Para Rasul 13 ayat 23. Kisah Para Rasul 13 ayat 23. Dan dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Kisah Para Rasul 13 ayat 23. Para Rasul 13 ayat 23. Dan dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Kisah Para Rasul 13 ayat 23. Kisah Para Rasul 13 ayat 23. Dan dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Kisah Para Rasul 13 ayat 23. Kisah Para Rasul 13 ayat 23. Dan dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Kisah Para Rasul 13 ayat 23. Kisah Para Rasul 13 ayat 23. Dan dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Kisah Para Rasul 13 ayat 23. Kisah Para Rasul 13 ayat 23. Dan dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Kisah Para Rasul 13 ayat 23. Oke adik-adik, sekian skala minggu kita hari ini. Adik-adik boleh mengikuti setiap pertemuan di kelas-kelas skala minggu ada di Asuhan dan Indria. Buat mungkin adik-adik ada yang punya adik yang umur Asuhan dan Indria, boleh kontak nomor berikut ini ya. Atau adik-adik yang ada di kelas Pratama 1 dan 2, kita akan bertemu di hari Sabtu jam 6 sore. Dan untuk Pratama 3 juga di hari Sabtu tapi jam 7 sore. Dan untuk adik-adik yang ada di Madya Putri dan Putra itu akan dilakukan di hari Minggu setiap pukul 10:30. Nah, untuk adik-adik yang belum bergabung di kelas masing-masing, boleh adik-adik menghubungi nomor yang ada di sini. Nanti kita akan hubungkan ke guru kelas sesuai dengan umur adik-adik. Oke, jangan lupa untuk hafalan hari ini dilaporkan ke guru kelasnya ya. Oke adik-adik, pintar. Oke, sampai jumpa di skala minggu berikutnya. Dadah.